Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Diva Rayakinanti Rambe dengan NIM 0310213069 dan teman saya Kaila Nur Hafizah dengan NIM 0310213063. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah entomologi dengan dosen pengampu Bapak Adi Hartono MPD. Video pembelajaran ini berupa mini riset dengan judul Pemanfaatan Cacing Tanah Lumbricus rubellus untuk meningkatkan kesuburan tanah dan menekan populasi hama tanah pada tanaman bayam tanah Amaratus sp. Baiklah, di sini yang pertama adalah latar belakang dari mini riset kami, yaitu cacing tanah Lumbricus sp telah lama dikenal sebagai organisme penting dalam ekosistem tanah. Perannya dalam memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan tanah menjadikan komponen utama dalam pertanian berkelanjutan. Cacing tanah menghasilkan vermikas atau kotoran cacing yang kaya akan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta mengandung mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman. Selain itu, aktivitas cacing tanah dalam menggemburkan tanah meningkatkan aerasi dan porositas yang sangat penting untuk pertumbuhan akar dan efisiensi penyerapan air dan nutrisi. Di sisi lain, salah satu kendala utama dalam pertanian adalah keberadaan hama tanah seperti nematoda, larva serangga, dan patogen lainnya. Hama tanah dapat merusak akar tanaman, mengurangi produktivitas, bahkan menyebabkan gagal panen. Kehadiran cacing tanah diketahui dapat menekan populasi hama tanah melalui perbaikan ekosistem tanah yang menciptakan kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan hama. Dalam konteks pertanian organik, pemanfaatan cacing tanah tidak hanya membantu dalam meningkatkan produktivitas tanaman melalui perbaikan kesuburan tanah, tetapi juga menjadi solusi ekologis dalam pengendalian hama tanah. Dengan meningkatkan kebutuhan pangan dan tuntutan untuk mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis, cacing tanah menawarkan alternatif yang ramah lingkungan untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana pemanfaatan cacing tanah dapat meningkatkan kesuburan tanah dan sekaligus menekan populasi hama tanah sebagai upaya untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan produktif. Lalu, adapun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran cacing tanah dalam meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, seberapa efektif cacing tanah dalam menekan populasi hama tanah. Yang ketiga, bagaimana dampak pemanfaatan cacing tanah terhadap kualitas dan produktivitas tanaman. Lalu ada tujuan. Yang pertama, untuk menganalisis kontribusi cacing tanah dalam meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, untuk mengidentifikasi efektivitas cacing tanah dalam menekan populasi hama tanah. Yang ketiga, untuk mengkaji pengaruh pemanfaatan cacing tanah terhadap kualitas dan produktivitas tanaman. Lalu kita masuk pada tinjauan pustaka pada mini riset ini. Cacing tanah adalah hewan yang tidak memiliki kerangka, berjalan menggunakan perut, serta memiliki segmen pada bagian luar tubuhnya. Pada segmen-segmen tersebut terdapat rambut halus bernama seta yang berfungsi sebagai alat gerak saat menggali substrat serta berpegangan dengan cacing lain saat kopulasi. Pergerakan dari seta diatur oleh otot musculus procator yang terletak pada ujung masing-masing setae. Seluruh tubuh cacing memiliki seta kecuali di bagian segmen yang pertama. Cacing tanah juga dikenal sebagai cacing tanah epigeik, adalah jenis cacing tanah yang hidup di lapisan atas tanah. Mereka merupakan anggota kelompok hewan yang disebut oligoket. Cacing tanah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesuburan tanah dan mempertahankan kualitasnya. Reproduksi cacing tanah termasuk pada jenis hewan hermaprodit atau hewan yang memiliki organ kelamin jantan dan betina.
Secara umum letak dari kelamin jantan atau testis pada segmen ke-10 dan ke-11, serta kelamin betina atau ovarium terletak di segmen yang ke-13 atau 14. Tubuh cacing tanah umumnya dibedakan menjadi bagian depan anterior dan belakang posterior. Cacing tidak memiliki mata untuk melihat, akan tetapi terdapat sel-sel saraf yang akan peka terhadap sinar atau rangsangan. Warna tubuh dari cacing bergantung pada pigmen yang ada di dalam tubuhnya. Pada bagian dada dan perut biasanya akan lebih terang daripada bagian lainnya, kecuali golongan Megasolidae. Dan ukuran cacing tanah yang relatif besar berkisar 1-8 cm atau lebih, dengan kecepatan berpindah di dalam tanah yang relatif terbatas dan lambat berkoloni kembali, membuat cacing tanah mudah ditangkap, dipilih, dan dapat dijadikan bioindikator kesuburan tanah. Adapun klasifikasi cacing tanah. Cacing tanah merupakan salah satu makrofauna tanah yang berperan penting dalam ekologi tanah, yakni pada fungsi hidrologi tanah. Cacing tanah berasal dari filum Annelida kelas Oligochaeta. Annelida merupakan gabungan dari dua kata, yakni annulus artinya cincin kecil dan oidos artinya bentuk, sehingga arti dari Annelida sendiri yakni hewan yang memiliki tubuh berbentuk seperti cincin kecil. Oligochaeta terdiri dari dua suku kata, yakni oligo yang berarti sedikit dan chaeta yaitu rambut kaku. Kelas tersebut terbagi menjadi dua bagian, yakni Macroderilla cacing dengan ukuran yang besar dan Microderilla berukuran lebih kecil atau yang biasa disebut dengan cacing tanah. Cacing tanah, terutama Lubricus rubellus, memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesuburan tanah. Menurut Rahmawati 2021, cacing tanah berfungsi sebagai agen pengurai bahan organik dalam tanah. Proses ini dikenal dengan istilah vermicomposting, di mana cacing tanah memakan bahan organik seperti daun-daunan, sisa tanaman, dan kotoran hewan. Setelah cacing mencerna bahan organik tersebut, hasil dari proses pencernaan ini menjadi humus yang kaya akan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan mikronutrien lainnya. Humus yang terbentuk akan meningkatkan struktur tanah, memperbaiki kapasitas menahan air, serta memperbaiki areasi tanah yang penting untuk pertumbuhan akar tanaman. Adapun definisi hama. Hama memiliki makna sebagai hewan yang dapat merusak dan menyebabkan kehilangan hasil sehingga merugikan secara ekonomis. Hewan yang paling banyak spesies berperan sebagai hama adalah serangga, terutama serangga phytophag. Asal kata phyto yang artinya tumbuhan dan phagus yang artinya makan. Serangga phytophag dapat berperan menjadi hama ketika kepadatan populasi meningkat melebihi batas ambang ekonomi sehingga mengakibatkan kerugian secara ekonomis. Misalnya, peledakan populasi Spodoptera frugiperda pada tanaman jagung fase vegetatif yang menghabiskan titik tumbuh jagung. Namun, tidak semua serangga phytophag adalah hama, karena tidak semua serangga phytophag itu merugikan secara ekonomis. Bahkan ada serangga phytophag pemakan gulma berperan penting sebagai agen hayati pengendali gulma. Hama juga dapat dikelompokkan berdasarkan kisaran bahaya, yaitu hama utama, hama minor, hama potensial, dan hama migran. Hama utama atau hama kunci merupakan hama yang memiliki intensitas serangan yang berat atau selalu menyerang pada setiap musim. Contohnya Aspergillus pada tanaman jagung dan Platypela Kilostela pada kubis. Jika tidak dikendalikan akan menimbulkan kerugian bagi petani. Hama minor atau hama kadangkala merupakan hama yang berada di suatu daerah dengan kerusakan yang masih bisa ditoleransi oleh tanaman. Namun akibat perubahan lingkungan dan kesalahan pengelolaan oleh manusia dapat mengakibatkan hama ini menjadi hama utama, misalnya ulat api pada daun sawit. Hama potensial yaitu hama yang tidak pernah menimbulkan kerusakan dan kerugian yang berarti dalam kondisi pengelolaan
ekosistem yang normal, tapi apabila terjadi perubahan cara pengelolaan agrokosistem oleh manusia, maka mereka memperoleh potensi untuk menjadi hama yang membahayakan. Misalnya, penggerek batang padi atau Psikiropophaga sp. Hama migran merupakan hama yang dapat dari luar, bukan dari agrokosistem setempat yang memiliki sifat berpindah-pindah. Contohnya belalang kembara atau Locusta migratoria. Lalu ada hama dan hubungannya dengan kesuburan tanah. Hama tanah seperti nematoda, ulat tanah, dan larva kumbang merupakan ancaman signifikan bagi pertanian karena secara langsung mempengaruhi produktivitas tanaman. Hama-hama ini biasanya menyerang akar tanaman, menyebabkan kerusakan fisik yang menghambat kemampuan tanah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Selain itu, aktivitas hama juga dapat mengganggu struktur tanah dan menciptakan rongga-rongga yang tidak merata dan mengurangi stabilitas tanah. Hal ini pada akhirnya dapat mempengaruhi kesuburan tanah secara keseluruhan. Kesuburan tanah sendiri ditentukan oleh interaksi antara komponen fisik, kimia, dan biologis tanah. Tanah yang subur biasanya memiliki struktur yang baik, kadar bahan organik yang tinggi, serta populasi mikroorganisme yang sehat. Hama tanah dapat merusak keseimbangan ini dengan mengurangi jumlah bahan organik yang tersedia, baik melalui konsumsi langsung terdapat akar tanaman maupun dengan menurunkan aktivitas mikroorganisme yang berperan penting dalam siklus nutrisi tanah. Sebagai contoh, nematoda parasit diketahui dapat menekan populasi mikroba tanah yang bertanggung jawab terhadap dekomposisi bahan organik dan pelepasan unsur hara penting seperti nitrogen dan fosfor. Lalu ada metodologi penelitian mini riset kami yang bertempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Desa Bandar Khalifa, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, yaitu 5 November sampai 22 Desember 2024. Waktu penelitian yang relatif singkat memungkinkan mahasiswa untuk melakukan observasi dan pengumpulan data yang cukup untuk analisis yang mendalam. Desain penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dan observasi ini dilakukan pada beberapa aspek, yaitu mengamati tinggi tanaman, jumlah daun, dan kerusakan daun akibat serangan hama, mengidentifikasi jenis dan jumlah hama yang ada di lahan yang diawasi seperti nematoda, ulat tanah, dan larva kumbang. Hasil dan pembahasan mini riset kami, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan cacing tanah atau Lubricus rubellus secara signifikan meningkat kesuburan tanah. Data laboratorium menunjukkan bahwa kadar nitrogen, fosfor, dan kalium meningkat masing-masing sebesar 20%, 15%, dan 10% pada tanah yang diberi perlakuan penambahan cacing tanah dibandingkan dengan tanah kontrol tanpa cacing. Selain itu, pH tanah yang semula cenderung asam 5,5 pada kontrol meningkat menjadi 6,2 pada tanah dengan cacing, mendekati kondisi netral yang ideal bagi sebagian besar tanaman. Peningkatan kesuburan tanah ini dapat dijelaskan melalui peran aktif cacing tanah dalam proses dekomposisi bahan organik. Cacing tanah mampu mengolah sisa-sisa bahan organik seperti daun, batang tanaman, dan kompos menjadi humus yang kaya nutrisi. Proses ini melibat enzim yang dihasilkan oleh saluran pencernaan cacing tanah yang memecah bahan organik kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah diserap oleh tanaman. Selain itu, ekskresi cacing tanah mengandung nitrogen dalam bentuk amonium yang secara langsung meningkat ketersediaan nutrisi tanah. Populasi hama tanah khususnya larva Agrotis epsilon atau ulat tanah dan nematoda parasit mengalami penurunan signifikan pada tanah dengan penambahan cacing. Data menunjukkan bahwa jumlah larva hama pada perlakuan cacing tanah menurun sebesar 40% dibanding kontrol. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa mekanisme, termasuk gangguan mekanisme habitat hama oleh aktivitas cacing tanah. Cacing tanah menciptakan lingkungan yang dinamis melalui aktivitas
penggali dan penggerak yang terus-menerus. Aktivitas ini tidak hanya merusak sarang atau habitat hama, tetapi juga mengurangi kelembapan tanah pada era tertentu yang kurang mendukung pertumbuhan larva. Selain itu, keberadaan cacing tanah meningkatkan populasi mikroorganisme tanah seperti bakteri dan jamur yang bersifat antagonis terhadap hama. Meskipun hasil menunjukkan adanya pengurangan populasi hama, keberadaan cacing tanah belum mampu sepenuhnya mengatasi serangan hama. Kerusakan pada daun bayam menunjukkan bahwa pendekatan ini perlu dikombinasikan dengan metode pengendalian lain, seperti penggunaan agen hayati tambahan atau pestisida organik. Hal ini penting untuk memastikan hasil panen yang berkualitas tinggi tanpa kerusakan signifikan akibat hama. Kesimpulan dari mini riset ini, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa cacing tanah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanah. Kehadirannya memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan ketersediaan unsur hara yang berdampak positif pada produktivitas tanaman. Namun efektivitas cacing tanah dalam menekankan populasi hama belum maksimal. Cacing tanah lebih efektif sebagai pembangun ekosistem tanah yang sehat, yang secara tidak langsung mengurangi populasi hama dengan menciptakan lingkungan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan hama. Akan tetapi, untuk pengendalian hama yang lebih efektif, pendekatan terpadu seperti kombinasi antara cacing tanah dan agen pengendali hayati lainnya atau penggunaan pestisida organik berbasis tanaman mungkin diperlukan. Kerusakan pada daun bayam tanah yang terlihat bolong-bolong menunjukkan bahwa meskipun cacing tanah memberikan banyak manfaat, upaya pengendalian hama tanah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada keberadaan cacing saja. Solusi terpadu perlu diterapkan untuk mencapai hasil panen yang optimal dengan kualitas terbaik. Pemanfaatan cacing tanah memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman bayam, namun efektivitasnya dalam menekankan populasi hama masih memerlukan dukungan metode pengendalian tambahan. Dengan pendekatan yang terpadu, pemanfaat cacing tanah dapat menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari mini riset ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.